Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini tentang uji Kruskal-Wallis. Uji ini digunakan untuk penelitian yang melibatkan 3 kelompok sampel atau lebih jika datanya itu tidak berdistribusi normal atau datanya ordinal. Contoh, seorang mahasiswa mengadakan penelitian untuk mengetahui perbedaan kemampuan komunikasi siswa yang belajar dengan metode generatif, Project Based Learning atau PJBL, dan STAD. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh data berikut. Ini adalah data 3 kelompok siswa yang masing-masing diberikan satu perlakuan. Pertanyaannya adalah, apakah terdapat perbedaan kemampuan komunikasi siswa yang belajar dengan metode generatif, PJBL, dan STAD? Gunakan alfa 5%. Nah, sekarang contoh ini kita harus lihat dulu apakah datanya itu berdistribusi normal atau tidak. Kita kopikan datanya, pindahkan ke SPSS, simpan di data view ya. Kemudian data yang kedua juga sama, kopikan, simpan juga di data view. Kita kopikan juga yang ketiga. Nah, sudah dikopikan, kita rubah variabelnya ya. Yang ini kita beri nama generatif. Kemudian ini PJBL. Kemudian yang ini STAD. Kita buat desimalnya 0. Lalu measure-nya, karena ini skala berarti klik scale. Nah, untuk uji normalitas, seperti biasa kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, lalu explore. Masukkan ketiga data ini ke kolom dependent list, lalu klik plots, centang normality plots with test, lalu continue, kemudian OK. Nah, ini di output sudah ada ya hasilnya, summary dan juga deskriptifnya. Kita lihat yang test of normality. Untuk generatif, kelas generatif nilai signya 0,782 itu lebih besar dari alfa 5%. Maka data di kelas generatif berdistribusi normal. Untuk kelas PJBL, ini nilai signya itu 0,108, lebih besar juga dari alfa 5%. Maka data PJBL berdistribusi normal. Dan yang ketiga STAD, nilai signya itu 0,015, ini kurang dari alfa 5% ya, berarti datanya tidak berdistribusi normal. Karena ada salah satu yang tidak berdistribusi normal, maka uji yang kita lanjutkan ya menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, sekarang kita kelompokkan datanya. Kita kelompokkan datanya di data view ya, seperti uji uji ANOVA. Kita kopikan ini yang generatif, simpan di variabel keempat. Kita beri kode 1. Nah, kita kopikan yang PJBL, simpan di bawahnya. Kita beri kode ini 2. Kemudian kita kopikan yang ketiga. Kita beri kode ini 3. Nah, sudah gitu kita rubah nama variabelnya. Ini kemampuan komunikasi. Kita beri nama komunikasi. Kita buat desimalnya 0. Measure-nya scale. Lalu di sini karena tadi pengkodeannya 1, 2, 3, kita beri nama kelompok.
lalu desimalnya dibuat 0, kemudian value-nya kita rubah 1, ini kelas generatif, kemudian di add. Yang kedua, ini kita beri nama kelas PJBL, lalu di add. Kemudian yang nomor 3, tadi ya kode 3, kita beri nama kelas STAD, lalu add. Kemudian di OK, kita rubah measure-nya karena ini pengkodean jadi nominal. Nah, untuk uji Kruskal, kita klik Analyze, kemudian klik Non-Parametric Test, lalu Legacy Dialogs, kita klik yang ini, K-Independent Sample. Masukkan ini yang tadi komunikasi ke kolom test variable list, lalu kelompok masukkan ke grouping variable, lalu kita definisikan range-nya, minimumnya 1 ya, kode 1, maksimumnya 3, lalu continue. Di sini tipe tesnya Kruskal-Wallis. Kemudian OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya ya. Ini hasil dari Kruskal-Wallis. Kita lihat pertanyaannya ya. Kita bisa buat hipotesisnya. H0 itu bunyinya tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi siswa yang belajar dengan metode generatif, PJBL, dan STAD, sedangkan HA-nya terdapat perbedaan kemampuan komunikasi siswa yang belajar dengan metode generatif, PJBL, dan STAD. H0 diterima jika nilai sig itu lebih besar dari alfa. Kita lihat bahwa di sini nilai sig untuk komunikasi yaitu 0,001, yaitu kurang dari alfa, kurang dari 0,05. Karena nilai sig-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya HA yang diterima. Maka kita dapat simpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan komunikasi siswa yang belajar dengan metode generatif, PJBL, dan STAD. Nah, ini adalah penjelasan mengenai uji Kruskal-Wallis. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.